nama saya Amanda Melisa dengan NPM 22120111388. Saya dari Fakultas Hukum. Saya akan menyampaikan hasil resume selama PKKMB Unila 2022. Pada PKKMB tahun ini, mengusung tema Ciptakan Mahasiswa Berkarya dan Berinovasi untuk Kampus Merdeka Belajar. PKKMB dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama pada tingkat universitas yang dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 16 Agustus. Kemudian dilanjutkan PKKMB tingkat fakultas pada tanggal 18 sampai 19 Agustus. Yang pertama, saya akan membahas tentang materi pada tingkat universitas. Acara diawali dengan masuknya rektor, ketua senat, wakil rektor beserta jajarannya. Dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mengheningkan cipta yang diikuti peserta PKKMB. Acara dibuka oleh sambutan dari ketua senat, dilanjutkan dengan doa serta sambutan wakil rektor akademik. Acara selanjutnya, penyematan alma mater oleh rektor, kemudian pembacaan kode etik dan kewajiban mahasiswa. Selanjutnya, sambutan rektor Unila yaitu Profesor Dr. Karomani, MSI. Beliau menyampaikan bahwa Unila sudah banyak mengalami peningkatan, bukan hanya dari segi akademik, tetapi diikuti dengan peningkatan sarana prasarana kampus. Selanjutnya, sambutan serta pengarahan dari Sekretaris Daerah Lampung, yaitu Bapak Insinyur Fakhrizal Darmianto, MA. Setelah pembukaan selesai, dilanjutkan pemberian materi. Materi yang pertama diberikan oleh Bapak Yusriandi Yusrin, SIK, M.Medcom, selaku perwakilan dari kepolisian, dengan judul Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam Mengatasi Kejahatan Digital. Isi dari materi yang disampaikan beliau yaitu macam-macam pelanggaran Undang-Undang ITE, diantaranya pada pasal 27 menyebutkan bahwa mendistribusikan dokumen elektronik bermuatan asusila, perjudian, pencemaran nama baik, pemerasan, dan pengancaman. Kemudian, pasal 28 mendistribusikan hoaks kepada masyarakat. Dilanjutkan pasal 29 berisikan menyebarkan ancaman kekerasan. Manfaat apa saja sih yang didapatkan dari Undang-Undang ITE? Banyak sekali manfaat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Di antaranya, menjamin kepada hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi secara elektronik, melindungi masyarakat menggunakan sosial media, dan memanfaatkan teknologi informasi. Materi selanjutnya yang berjudul Pengembangan Karakter Mahasiswa sebagai Intelektual dan Anti Kekerasan yang disampaikan oleh Dr. Susetia Herawati, STMSI. Beliau menyampaikan materi mengenai bahayanya suatu perundungan atau bullying. Jadi apa sih perundungan atau bullying itu? Perundungan atau bullying adalah perilaku yang tidak mengenakan baik secara verbal ataupun normal di dunia nyata maupun dunia maya yang membuat seseorang mengalami trauma, tidak nyaman, sakit hati, serta tertekan, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun perkelompok. Jenis-jenis bullying yaitu ada bullying verbal, bullying mental, bullying secara langsung, bullying verbal langsung, bullying perilaku non-verbal langsung. Beliau menyampaikan, sejak dulu sampai sekarang kita mempunyai prinsip-prinsip yang kokoh yang tidak pernah pudar dari khas dari umat Islam Nusantara. Dengan adanya masyarakat Arab tidak mempunyai infrastruktur total, tidak ada struktur normal dan gelar. Penguatan para kiai dan ulama dalam memimpin tentu tidak memiliki beberapa ormas sebagai kekuatannya. Ataupun di Arab tidak ada kekuatan suku, belakangan kekuatan partai politik itu pun tidak mengalahkan kekuatan suku. Kiat-kiat apa saja sih untuk menjaga umat beragama? Di antaranya menumbuhkan rasa nasionalisme, bijak dalam bermedia, menjalin silaturahmi antar umat beragama, bertukar hal positif, mengunjungi tempat-tempat ibadah. Selanjutnya, materi mengenai PKKMB hari kedua diawali oleh pembukaan perkenalan pimpinan universitas yang terdiri dari Rektor Unila, yaitu Bapak Profesor Dr. Karomani, MSI, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Bapak Profesor Dr. Heriandi, SHMS, Wakil Rektor 1 Bidang Administrasi Umum dan Keuangan,
Bapak Profesor Dr. Asep Sukahar. Wakil Rektor 3, Bidang Kemanusiaan, yaitu Bapak Profesor Dr. Yulianto MSI. Wakil Rektor 4, Bidang Perencanaan Kerjasama dan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bapak Profesor Insinyur Soeharso PhD. Selanjutnya pengenalan Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Kearsipan, yaitu Dr. Zulkarnain MPD, Kepala Unit Perpustakaan Bapak Dr. Hairudin MT, Kepala Unit TIK Bapak Komarudin SC MSc, Kepala UPT Bahasa Dr. Irlan MSI. Selanjutnya, Kepala Biro Administrasi Umum Ibu Ida Raipada SEMM, Kepala Biro Perencanaan Humas dan Kerjasama Bapak Budi Sutomo SSI MSI, Kepala UPT Lembaga Laboratorium Terpadu dan Teknologi Bapak Dr. Paul MSc. Selanjutnya yang terakhir, Kepala UPT Pembinaan Karir dan Kewirausahaan Mahasiswa, yaitu Bapak Dr. Albert Bidianto, MPD. Selanjutnya, materi yang pertama itu disampaikan oleh Profesor Dr. Heriandi SHMS yang berisikan materi belajar kampus merdeka. Beliau selaku Wakil Rektor Bidang Akademik. Materi apa saja yang disampaikan oleh beliau yaitu rumusan visi Indonesia 2045 dengan semboyan berdaulat, maju, adil, dan makmur. Maksud dari berdaulat yaitu cerdas. Maksud dari maju yaitu menguasai teknologi yang ada, serta adil bersifat adil dari ketiga komponen sebelumnya, menciptakan masyarakat yang makmur atau sejahtera. Beliau menyampaikan indikator profil pelajar Pancasila, yaitu bernalar kritis, kemandirian, kreatif, gotong royong, kebinekaan global, serta berakhlak mulia. Tujuan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka yaitu mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi yang semakin otonom dan fleksibel, menciptakan kultur belajar yang inisiatif dan sesuai dengan keterbaruan. Selanjutnya materi yang kedua dengan judul Kesadaran Lingkungan Hidup, Manajemen Resiko dan Kampus Sehat yang disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor kedua atau Profesor Dr. Asep Suharso S.Ket M.Kes. Kelompok permasalahan di lingkungan hidup di Indonesia dan dunia. Materi selanjutnya disampaikan oleh Profesor Dr. Yulianto MSI dengan judul Etika dan Norma Kehidupan Kampus. Beliau menyampaikan, mahasiswa merupakan sosok yang menunjukkan langkah sukses cita-cita bangsa. Sehingga mahasiswa harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman atau perkembangan zaman. Materi yang keempat disampaikan oleh Profesor Insinyur Soeharso PDHD. Beliau menjelaskan materi mengenai perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus pada masa pandemi. Terdapat istilah ICT starting pada Universitas Lampung, di antaranya berisi digital connectivity, smart infrastruktur, smart learning, smart campus, serta intelligent campus. Selanjutnya, pemberian materi pada tingkat fakultas atau PKKMB tingkat fakultas yang dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 19 Agustus. Pada pemberian materi dibuka oleh sambutan Bapak Dekan Fakultas Hukum yaitu Dr. Muhammad Fakih SHMS. Setelah sambutan yang beliau sampaikan dilanjutkan perkenalan beberapa wakil dekan serta para jajarannya. Kemudian, sambutan yang kedua diberikan oleh Gubernur BEM Fakultas Hukum. Materi yang pertama diberikan oleh Bapak Dr. Rudi Nada Miharja SHDA selaku Wakil Dekan Akademik dan Kerjasama. Beliau menyampaikan materi mengenai sistem perkuliahan dan akademik. Pada materi ini, beliau menyampaikan siklus perkuliahan. Yang pertama diawali pengisian KRS, pelaksanaan perkuliahan, UTS dan UAS, input data, dan yang terakhir yaitu KHS. Terdapat pula 3 matkul wajib yang harus dijalankan oleh mahasiswa Fakultas Hukum, yaitu tingkat universitas, tingkat fakultas, serta bagian. Terdapat beberapa pilihan dalam bagian, yaitu pidana, perdata, hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum internasional. Serta beliau menyampaikan mengenai aplikasi situs perkuliahan yang wajib dimiliki mahasiswa Unila yaitu Siakadu. Kemudian,
Setelah materi 1 selesai disampaikan, Wali Kota Bandar Lampung Hajah Eva Dwiana mendatangi Fakultas Hukum Unila untuk memberikan kami beberapa motivasi. Kemudian acara selanjutnya yaitu pemberian materi yang disampaikan oleh Bu Yulianti SMH selaku Wakil Dekan Bagian Keuangan dan Umum. Beliau memperkenalkan para rekan yang membantunya dalam menyelesaikan beberapa tugas beliau. Pada materi ini beliau memperkenalkan apa saja sarana-prasarana yang ada pada Fakultas Hukum Unila. Materi selanjutnya diberikan oleh Bapak Wakil Dekan Kemahasiswaan dan Alumni yaitu Bapak Depri Libersanata SHMS. Beliau menyampaikan pelayanan-pelayanan yang akan diberikan yaitu keterangan sebagai mahasiswa, seleksi, dan pengelolaan program beasiswa, pemilihan karir dan kewirausahaan, pembinaan ormawa Fakultas Hukum, minat bakat, lomba, penghargaan, dan beasiswa. Beliau pula menyampaikan organisasi-organisasi apa saja yang terdapat pada Fakultas Hukum, diantaranya itu BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, Hima Perdata, Hima Pidana, Hima Hukum Administrasi Negara, Hima Hukum Tata Negara, Hima Hukum Internasional, UKM Mahusa, UKM Mahkamah, UKM Persekusi, UKM Fosi, UKM PSBH, UKM MUN, serta UKM Peristiwa. Setelah materi dari para dekan selesai disampaikan, acara selanjutnya yaitu pengenalan bagian-bagian pada Fakultas Hukum atau bagian-bagian prodi yang ada pada Fakultas Hukum, yaitu Hukum Internasional, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, dan Hukum Administrasi Negara. Materi pada hari pertama PKKMB tingkat universitas telah selesai disampaikan. Selanjutnya, materi hari kedua yaitu pengenalan UKM atau organisasi pada tingkat Fakultas Hukum atau biasa dinamakan demo UKM. PKKMB tingkat fakultas diakhiri dengan penutupan oleh Dekan Fakultas Hukum serta acara penutupan oleh para komisi disiplin. Sekian materi resume yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.